Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi untuk minggu ke-7. Jadi materinya adalah mengenai laporan dan analisis grafik dari salah satu perusahaan yang sudah diinput di Zahir gitu. Nah, kita lihat dulu materinya. Ini materi minggu ke-7. Judulnya mengenai laporan dan analisa grafik. Di mana seperti yang kita tahu bahwa sebuah perusahaan dia itu akan diwajibkan membuat laporan keuangan terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau bisa dikatakan dengan perusahaan publik, perusahaan yang sudah go public gitu ya, itu diwajibkan untuk membuat laporan keuangan di setiap akhir periodenya. Nah, akhir periode itu bisa berbeda-beda setiap perusahaan, tergantung perusahaannya. Namun di Indonesia kebanyakan perusahaan itu dia tutup buku atau berakhirnya adalah di bulan Desember. Hampir tapi tidak semua ya, ada beberapa perusahaan juga yang misalnya dia punya induk perusahaannya di luar negeri gitu. Itu dia biasanya tutup bukunya atau akhir periodenya itu mengikuti induknya gitu atau mengkonsolidasikan laporan keuangannya ke induk. Nah, tapi secara rata-rata di perusahaan Indonesia kebanyakan tutup bukunya itu di Desember setiap tahunnya. Nah, seperti yang kita tahu, laporan keuangan itu juga terdiri dari 4 laporan plus 1 catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan perubahan modal, dan ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan, di mana sering disingkat CALK. CALK ini biasanya berisi mengenai catatan-catatan atau detail dari laporan. Jadi penjelasan mengenai laporan dari yang keempat laporan tersebut dijelaskan di dalam CALK gitu. Oke, kemudian selain kita membahas nanti laporan-laporan apa saja, ini saya anggap sudah tahu ya neraca itu isinya apa, laporan laba rugi itu apa, karena sudah dipelajari di mata kuliah akuntansi, baik akuntansi dasar maupun akuntansi lanjutan. Oke, kemudian ada lagi ini dicontohkan pakai contohnya neracanya Rudy Travel, tapi kita belum kerjakan Rudy Travel ini. Jadi ada neraca, kemudian juga ada laba rugi, kemudian ada laporan arus kas. Nah, untuk laporan perubahan modal sepertinya belum bisa di Zahir karena memang saya cari-cari itu menunya belum ada gitu. Mungkin kalau misalnya kalian sudah menemukan bisa didiskusikan di grup ya. Oke, kemudian untuk analisis grafiknya, itu kita bisa lihat grafik harta, kemudian grafik kas dan bank, grafik biaya operasional, dan sebagainya. Kemudian selain grafik-grafik dari akun tersebut, di Zahir juga kita bisa menganalisis rasionya nih, mulai dari current ratio, quick ratio, cash ratio, dan sebagainya gitu. Ini bisa dilihat di Zahir. Nah, tapi nanti ini kan kita Rudy Travel ya, contohnya. Nah, gitu, itu kita belum kerjakan nanti karena dia si Rudy Travel ini merupakan perusahaan jasa yang baru kita akan input di setelah UTS nanti. Oke, kemudian kita langsung lihat aja ke Zahirnya ya. Kita buka salah satu perusahaan yang sudah kita input saja, jadi kalian juga bisa lihat gitu. Nah, bukanya itu kalau misalnya terakhir kali kan saya akan membuka, sekarang ini saya akan membuka Gaya Fashion Style. Itu kalau misalnya kalian terakhir kali dibuka datanya Gaya Fashion Style, bisa kalian pilih menu membuka data sebelumnya. Tapi karena kalau saya takutnya salah perusahaan, jadi saya buka datanya di menu yang warna hijau aja. Kita pilih, kemudian kita cari di bagian lokasi dan nama file di server, kita pilih kotak yang di sini. Kemudian kita cari filenya, kalian simpan di mana. Nah, ini ada beberapa, ada Gaya Fashion, Anugerah, dan Sumber Rezeki. Oke, kita pilih Gaya Fashion Style, kita open, kemudian kita pilih OK. Oke. Oh ya, buat kalian yang tanya, Bu, Zahir tuh nggak bisa diminimize ya, itu bisa ya. Kalau kalian ingin meminimize tampilan Zahir, ini bisa diklik yang di sini nih. Yang hitam pojok kanan atas, kita pilih klik, nanti dia akan keluar gitu. Maksudnya di jendelanya itu di minimize. Kita buka lagi. Oke. Nah, ini merupakan datanya Gaya Fashion Style, data-data perusahaan Gaya Fashion Style. Kemudian kita lihat laporannya. Kita lihat laporan. Nah, di sini ada laporan yang pertama ada arus kas.
Arus kas itu ada dua jenis nih, bisa berupa rangkuman atau yang rincian atau yang detail. Kalau yang rangkuman itu berisi mengenai laporan arus kas yang memang sudah totalnya saja gitu, berisi misalnya arus kas itu misalnya digunakan untuk piutang gitu, pembayaran piutang atau penerimaan piutang, ya udah totalnya berapa, tidak ada detailnya. Sedangkan kalau kita ingin melihat yang lebih rinci, bisa dilihat di yang bagian rincian. Kita lihat dulu yang rangkuman. Oke. Ini periodenya dari 1 Januari sampai dengan 31 Januari, kita pilih oke saja. Kemudian, nah di sini bisa ketahuan ya, bisa terlihat bahwa ada operating activities. Jadi untuk gaya fashion style, laporan arus kasnya hanya terdiri dari aktivitas operasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa di dalam laporan arus kas itu ada terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau financing. Nah, tapi di gaya fashion style dia hanya terdiri dari operating activities, karena seperti yang kita tahu bahwa memang transaksinya gaya fashion style pun juga belum banyak. Dia baru ada di transaksi itu baru terjadi, maksudnya yang diinput ke Zahir itu hanya transaksi bulan Januari. Sedangkan kalau di perusahaan-perusahaan secara realnya itu kan kita melihatnya satu periode ya, satu periode itu biasanya kebanyakan tahunan, 1 tahun gitu, atau misalnya per 6 bulan atau per 4 bulan gitu, tergantung perusahaannya ingin melihat arus kasnya itu berapa periode. Kayak gitu. Di sini ada operating activities, kemudian total operating activities, total kas yang keluar atau kas yang masuk berapa, kemudian ada saldo awal kasnya dan saldo akhir kasnya. Nah, saldo akhir kas ini merupakan saldo awal dikurangin atau ditambah kas keluar atau kas masuk, kayak gitu. Oke, ini yang rangkuman, kita close. Kita bisa lihat yang rincian sekarang. Ini oke. Nah, ini rinciannya ya. Kalau yang tadi kalian bisa bandingkan kan. Kalau yang tadi itu operating activities, ya udah untuk dari piutang usaha berapa, dari uang muka yang dibayar di awal berapa, kemudian selanjutnya dan selanjutnya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya pendapatan usaha nih. Kalau yang tadi di rangkuman itu kan dia hanya totalnya saja nih, pendapatan usahanya berapa. Sedangkan kalau di sini di detail nih, ada pendapatan usaha dari penjualan 1, dari penjualan 2, dan penjualan 3 dan seterusnya kayak gitu. Tapi saldo akhirnya sama ya. Oke, kemudian kita close. Setelah itu di sini ada menu. Di sini kan ada banyak ya. Yang membedakan itu adalah kalau misalnya ada depannya grafik, berarti laporan keuangan itu dibuat secara grafik tampilannya, bukan dalam bentuk laporan gitu. Ini misalnya ada grafik laba rugi 12 rangkuman, ini detailnya, ini lebih ringkasnya. Kemudian ada juga pendapatan per bulan, kemudian ada grafik laba rugi standar. Ini bisa kita lihat grafik laba rugi standar. Ini sebenarnya kalau misalnya kita ingin lihat satu periode itu bisa dari Januari sampai dengan Desember. Kita coba contoh Desember aja ya. Oke, kita pilih oke. Nah, itu bisa kalian lihat gambarannya seperti ini gitu. Kalau misalnya di laporan laba rugi biasa itu kan bukan grafik ya. Nanti kita lihat juga kalau misalnya laporan laba ruginya dibuat bukan dalam bentuk grafik. Oke. Ini kita bisa lihat di sini ada banyak juga nih. Ada misalnya, jadi kalau yang ada depannya grafik ini, yang bagian ini merupakan laporan yang dirubah bentuknya ke dalam grafik. Sedangkan kalau misalnya yang di bawahnya ini dibuat seperti laporan keuangan pada umumnya gitu. Kita lihat yang oh ya, ini kan ada laporan laba rugi 12 bulan. 12 bulan itu artinya kita ingin melihat laporan laba rugi setiap bulannya. Misalnya bulan Januari berapa labanya, bulan Februari berapa, bulan Maret dan seterusnya itu berapa. Jadi per bulannya itu ditampilkan. Kemudian kalau yang ini laporan laba rugi antara anggaran dan realisasi, itu misalnya jika perusahaan di awal periode itu membuat anggaran terkait dengan laporan laba ruginya, kemudian ingin membandingkan bagaimana realisasi laporan laba rugi di akhir periode. Nanti dia di-compare gitu, ada komparasinya. Nah, ini kita bisa lihat aja, misalnya kita contohkan ya. Ini periodenya kita sampai Desember aja deh. Oke. Kita pilih oke. Kemudian akan muncul di sini. Karena
gaya fashion style itu kita tidak masukkan anggarannya, maka anggaran dari laporan laba ruginya nol semua nih nilainya. Sedangkan realisasinya ini memang laporan laba rugi yang sebenarnya yang terjadi di tahun tersebut gitu. Oke. Jadi ada antara anggaran dan realisasi. Tapi biasanya jarang sih untuk perusahaan-perusahaan itu membuat anggaran. Biasanya kalau anggaran itu hanya untuk internal saja. Nah, biasanya yang diwajibkan untuk membuat anggaran adalah instansi-instansi pemerintahan. Jadi kayak misalnya ada BUMN, BUMD dan sebagainya gitu. Kita tutup. Selanjutnya, ini tadi udah ya. Nah, ini bisa juga laba rugi perbandingan dua kolom. Perbandingan dua kolom itu maksudnya ada dua laporan, bukan dua laporan, satu laporan tapi memperlihatkan perbandingan antara misalnya bulan Januari sama dengan bulan Februari dibandingkan gitu. Atau misalnya bulan Desember tahun 2020 dan bulan Desember tahun 2021 ingin ditampilkan gitu. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah go public atau yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu biasanya laporan keuangannya adalah laporan keuangan yang dua kolom. Jadi terdiri dari 2 tahun. Yang pertama tahun yang bersangkutan, misalnya laporan keuangan tahun 2021. Berarti Desember laporan keuangan di tahun 2021 dan dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2020 karena ingin melihat perkembangannya. Jadi berapa sih kenaikan asetnya, berapa sih kenaikan hutangnya, kayak gitu. Jadi kita lihat aja contohnya. Ini periodenya. Karena di si Gaya Fashion itu baru ada satu data ya. Ini kita buat gini aja deh. Misalnya ini Desember 2021, yang ini Desember 2020. Oke. Nah, ini tidak ada data dua-duanya karena kan Gaya Fashion kita hanya melihatnya, kita baru inputnya adalah bulan Januari ya, Januari tahun 2021 gitu. Berarti datanya nol semua. Oke, coba kita lihat yang misalnya mana ya? Tadi mana ya? 2 kolom, kemudian ini kita lihat Januari 2021 dan Januari 2020 misalnya. Kita lihat. Nah, ini baru kelihatan nih, ada angkanya gitu. Januari tahun 2021 sekian dan Januari 2020 masih nol karena belum diinput. Pada saat itu si Gaya Fashion Style belum menggunakan Zahir di bulan Januari tahun 2020. Oke, kemudian ini kita close. Ini bisa juga kalian lihat data-data lainnya. Jadi kalian bisa sambil buka-buka saja. Nah, kita lihat dulu neraca standarnya atau laporan posisi keuangan yang standar. Ini kita tidak bisa pilih karena memang baru ada transaksinya itu baru ada di bulan Januari tahun 2021. Kita pilih OK. Kemudian ini bisa terlihat ya laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan yang terdiri dari aset. Aset itu ada kas, ada piutang dan sebagainya gitu. Kemudian kita lihat juga nih total asetnya, yang perlu kalian hafal adalah total aset yaitu Rp281.814.400. Kemudian ingat juga persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Berarti total aset yang 281 juta ini harus sama dengan total utang ditambah total modal. Kita bisa lihat lagi. Untuk total utang atau total kewajiban ditambah modal adalah 281.814.400 rupiah. Ini harus sama dengan total asetnya dan ini kita sudah sama ya, sudah balance gitu. Bahkan sampai dengan ada angka terkecilnya, misalnya gini, misalnya 281.814.400 belakangnya 1 nih, maka di total kewajiban dan modalnya juga harus sama, harus ada belakang satunya, harus balance gitu. Oke. Atau bahkan komanya deh, misalnya 400,50, berarti di sini juga harus ada komanya, 50-nya kayak gitu. Oke. Setelah itu kita bisa lihat grafiknya. Ini kan kalian juga bisa lihat detailnya ya, ini banyak nih. Bisa lihat detail misalnya terkait dengan stock of name, kemudian ada jurnal persediaan dan sebagainya. Ini banyak. Oke, kemudian kita lihat grafiknya. Nah, kalau untuk melihat grafik itu kalian bisa lihat di bagian dashboard sini. Nah, di dashboard ini bisa dilihat ada grafik
Ini untuk yang laba rugi, ada misalnya pendapatan usaha, kemudian jadi ini ada yang bentuknya vertikal, ada yang bentuknya horizontal gitu, tergantung kalian mau melihat yang mana. Nah, ini dia labanya adanya di bagian bawah, di bawah titik nol, karena memang perusahaan si Gaya Fashion ini kan rugi kan, makanya labanya atau keuntungannya itu dia posisinya grafiknya itu ke bawah. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat ini di bagian option sini ya. Kalau misalnya kalian mau, ini kan grafik batang kayak gini. Kemudian kalau kalian ingin melihatnya grafik pie bisa diklik sini. Nanti dia akan berubah. Terus yang ini juga bisa nih diklik dulu. Kemudian oh ini di sini bagian sini option grafik pie nanti dia akan berubah gitu bentuknya. Bisa dirubah-rubah ya. Jadi kalau kalian mau lihat tergantung keinginan atau kebutuhan dari sebuah perusahaannya. Kemudian ini kan laporan laba rugi ya. Ini misalnya neraca. Ini kita rubah ke grafik pie. Jadi bentuknya itu seperti ini gitu. Beda grafik. Kemudian ada saldo bank. Ini ada kas Rp700, kemudian ada bank totalnya tinggal Rp60.157 dan seterusnya. Kemudian kita lihat analisis rasionya. Nah, ini untuk analisis rasio punyanya Gaya Fashion ini banyak yang kosong karena mungkin data-datanya itu kurang lengkap. Karena seperti yang kita tahu bahwa transaksinya baru di bulan Januari saja, di tahun Januari 2021, dan biasanya kalau di perusahaan itu sudah jelas ya pengklasifikasian akun-akunnya itu jelas. Misalnya ada hutang lancarnya berapa, kemudian hutang aset lancarnya berapa dan sebagainya. Karena untuk mendapatkan info misalnya current ratio, kita itu kan harus tahu ya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi kita tahu dulu aset lancarnya berapa. Sedangkan kalau di laporannya Gaya Fashion Style itu belum mungkin klasifikasinya atau mungkin ada beberapa informasi-informasi yang kurang sehingga tidak bisa dicari current rasionya. Kemudian kita juga bisa lihat analisis break even-nya di sini, melihat hubungan antara nilai penjualan dengan jumlah barang yang terjual, dan kita lihat biaya-biaya dari mulai biaya variabel, biaya tetap, dan seterusnya kayak gitu. Ini bisa diganti nggak ya? Ini kan berdasarkan bulan. Pokoknya ini kalian bisa rubah-rubah ya. Misalnya kita dari bulan lalu. Bulan lalu pasti 0 karena memang penjualannya itu belum ada gitu. Di bulan lalu itu kita belum input. Jadi biaya variabelnya pun belum ada. Kalau untuk biaya tetap memang selalu ada ya, karena mau perusahaan memproduksi berapapun biaya tetap itu pasti dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Mau dia melakukan penjualan atau tidak berjualan sama sekali di bulan tersebut, maka biaya tetap ini akan tetap ada, selalu ada gitu. Jumlahnya pun akan sama, makanya dia bentuk dari kurvanya itu dia selalu lurus seperti ini. Ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah barang yang terjual, maka biaya tetapnya akan sama gitu. Oke. Ini udah ya. Nah, untuk materi minggu ini saya rasa cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kita diskusikan di WA group atau bisa tanya personal ke saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.